Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Nah, masih semangat ya, kita lanjutin materi yang kemarin. Masih seru juga kok materinya. Kira-kira materi apa sih? Nah, kita bahas langsung soal materi keterampilan bertanya dan menjelaskan. Materi yang jadi senjata ampuh untuk terlihat seperti guru yang hebat, teman-teman. Kira-kira pernah nggak sih teman-teman ketemu atau pernah di momen dimana guru itu kalau menjelasin bikin kita semangat, bikin kita penasaran, bikin kita wah seru nih gitu kan. Tapi ada juga guru itu yang kayak males banget sama ibu, bosen gitu kan. Nah, terasa kan perbedaannya gitu, kayak kok bisa kayak gitu. Jelasnya itu terletak pada kemampuan mereka dalam menjelaskan dan bertanya kepada kita gitu. Kenapa sih bisa penting gitu? Coba aja kalau misalkan teman-teman bayangin lagi nonton film nih, nonton film action lah, action favorit yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau nggak ada dialognya yang jelas, alurnya juga nggak terstruktur, bingung gitu, pasti boring kan? Kok bisa gini sih? Kok gini? Males kayak gitu kan? Nah, jadi kita langsung bahas tuntas tentang keterampilan bertanya dan menjelaskan ini ya. Yang pertama itu ada keterampilan bertanya. Bukan cuman tentang apakah teman-teman sudah paham atau ada pertanyaan dari teman-teman, bukan. Tapi keterampilan bertanya itu seperti seni yang menciptakan atau seni untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan memicu pemikiran kritis dan partisipasi aktif siswa gitu. Jadi ada dua level pertanyaan yang bisa kita klasifikasikan. Itu yang pertama ada pertanyaan dasar. Biasanya contohnya kayak gini. Teman-teman tahu nggak sih kenapa Belanda datang ke Indonesia ke abad 16 gitu? Simpel aja pertanyaannya gitu kan. Kemudian ada pertanyaan lanjut yaitu bentuknya seperti kayak kan Belanda datang ke Indonesia itu pada abad ke-16 untuk berdagang gitu kan. Nah, bener nih, tapi sekarang kalau menurut teman-teman, kira-kira kedatangan mereka murni hanya untuk berdagang atau ada alasan lain? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya lebih powerful kalau pertanyaannya berdasarkan fakta, berdasarkan analisis, kemudian kita masukkan berdasarkan perbandingan gitu kan. Terus ada juga berdasarkan pertanyaan judgement atau menurut teman-teman keputusan yang paling tepat dalam menanggapi kasus ini itu gimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa menjadi pop up penting dalam proses bertanya dalam aktivitas pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua itu ada materi menjelaskan gitu. Bukan cuma tentang gimana sih guru itu menyampaikan, bukan tentang gimana sih saya menyampaikan materi supaya kalian tuh paham gitu. Tapi ada 5 kunci penjelasan yang paling efektif dari kata respect. Respect sendiri itu biasanya dimulai dengan menghargai teman-teman saat menjelaskan gitu. Seperti teman-teman melontarin pertanyaan terus kemudian saya jawab, pertanyaannya bagus nih Gina gitu kan. Ini menunjukkan kalau kamu tuh bisa mengevaluasi atau menyampaikan apa sih yang sebenarnya ada dalam pikiran kamu gitu. Kemudian ada empati, yang mana di sini juga bisa memahami dari sudut pandang siswa gitu. Nah, sebenarnya contohnya itu seperti ini, teman-teman, saya tahu kalau materi ini agak rumit gitu, juga dulunya memang beneran lumayan sulit. Jadi kalau teman-teman memang ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan gitu. Terus yang ketiga itu audible. Audible di sini bisa mendengarkan dan memahami dengan jelas gitu. Jadi biasanya lebih ke prosesnya dalam menyampaikan, proses dalam mendengarkan dari pertanyaan atau pernyataan teman-teman itu gimana, atau kalau misalkan kurang jelas suasananya pakai mikrofon atau dengan tempo yang sesuai gitu kan. Terus yang keempat ada clarity, yang mana prosesnya itu bentuknya penjelasan yang jelas tanpa ada ambigu. Maksudnya di sini kayak teman-teman tuh bisa menyampaikan pernyataannya tuh, jadi, penjajahan itu adalah penguasaan wilayah oleh negara asing yang tujuannya itu untuk eksploitasi gitu. Nah, kata kunci yang perlu digarisbawahi itu ada kuasai, asing, dan eksploitasi. Jadi kita highlight bagian-bagian dari apa yang sudah saya sampaikan itu menjadi poin penting dalam menyampaikan sebuah materi. Nah, kemudian ada yang terakhir yaitu humble. Kita punya sikap yang enjoying sama teman-teman gitu kan. Kayak contohnya kalau ada yang belum jelas,
teman-teman bisa bertanya ya gitu kan, kita juga lagi sharing-sharing nih gitu kan, proses belajarnya supaya lebih nyaman dan bisa lebih masuk ke dalam materi gitu. Mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.